Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Tapi karena beliau datang dari kalangan Arab, mereka tidak terima. Itu alasan sombong sebenarnya. Kalau datang dari kalangan kami Yahudi, kami insya Allah akan iman dan ikuti Nabi tersebut. Tapi karena dia datang dari kalangan Arab, kami tidak mau ikut. Itu aja alasannya. Padahal dia tahu Nabi Muhammad benar. Sambil anak melihat kepada bapaknya menggerakkan kepalanya. Ati' Abul Qasim, taatilah dia. Taatilah dia. Karena bapaknya tahu Nabi Muhammad benar. Kemudian anak Yahudi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah SAW keluar dari rumah anak Yahudi dengan senyum cerah mukanya dan dia berkata, Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah diselamatkan anak itu dari siksa neraka Jahannam. Rasul bangga. Dan itulah perjuangan Nabi Muhammad untuk menyelamatkan kita dari neraka Jahannam. Rasul tidak mau ada di antara kita dan umatnya yang masuk neraka. Rasul tidak mau. Cuman maaf, banyak orang yang mau maksa diri masuk neraka dulu. Dia mau mampir katanya, mau mampir dulu. Mau ya mampir ya Bu? Tidak apa-apa mampir sebentar. Bu mau ya? Ada satu hadis yang indah yang diriwayatkan Imam Tirmizi, ada juga sebagian diriwayatkan Imam Muslim. Suratul Fatihah ini isinya berdialog sama Allah. Saya paling nikmati baca suratul Fatihah dalam salat maupun di luar salat. Kalau saya lagi santai duduk habis salat subuh, wirid saya baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya sampai terbit matahari. Apa saya baca? Al-Fatihah saja, mengulangi berkali-kali. Wirid saya, wirid zikir, doa. Ada orang suka wirid la ilaha illallah, ada orang suka wirid salawat, ada orang suka wirid istighfar, ada orang suka wiridnya baca Quran. Saya wirid saya baca Al-Fatihah. Dahsyat baca Al-Fatihah. Menyembuhkan penyakit, menabulkan hajat, mengangkat darajat, menenangkan hati, memberikan kemudahan, membawa cahaya dalam hati dan kehidupan. Berkahnya luar biasa suratul Fatihah. Memiliki banyak nama. Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Asy-Syafiyah, Al-Waqiyah, Ar-Raqiyah, Al-Kafiyah. Luar biasa, banyak nama-nama suratul Fatihah. Ulama berkata, kalau ada sesuatu yang memiliki nama yang banyak, itu tanda sesuatu itu sangat agung di sisi Allah. Al-Fatihah. Tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Al-Fatihah rukun. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi kalau kita lupa suratul Fatihah. Iman pernah lupa suratul Fatihah pas salat? Pernah terjadi? Bu, pernah enggak terjadi lupa suratul Fatihah pas salat? Allahu Akbar langsung qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pernah enggak? Pengalaman saya ada yang pernah lupa suratul Fatihah. Saya pernah diminta jadi khatib Idul Fitri di Lombok. Ternyata saya punya darah keluarga Lombok. Walaupun saya lahir besar di Arab. Tapi darah lewat ibu saya, jalur ibu saya, ayahnya sama kakeknya kelahiran Lombok. Bahkan kakek ibu saya wafat di Lombok saat dia melawan penjajah Belanda. Dibunuh sama penjajah Belanda dan dimakamkan di sana. Makanya saya sebenarnya cucu pahlawan tapi belum terdaftar.
Makanya pas saya cek darah kemarin di rumah sakit, doktornya pun kaget. Subhanallah, darahnya merah putih. Lahir besar di Arab, tapi kembali kepada keluarga saya yang berasal dari Indonesia. Subhanallah, dunia ini kecil. Lahir besar di Arab, saya tidak tahu ada keluarga saya di Indonesia. Datang ke Indonesia, belum bisa bahasa Indonesia sama sekali. 2008 saya pertama kali datang ke Indonesia. 2008 akhir. Sudah hampir mau 10 tahun di Indonesia. Belum bisa bahasa Indonesia. Sampai 2010 saya belum bisa bahasa Indonesia. Datang tugas salat tarawih, diminta salat tarawih di Jakarta, selesai tugas pulang. 2009 mulai belajar bahasa Indonesia. Ada yang mengajarin saya. Hafal 4 kata, insya Allah semua orang Indonesia faham. Apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Saya tidak tahu artinya. Ketemu orang, Assalamualaikum, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Orang fikir, apaan ini orang? Subhanallah, 2010 sudah bisa bahasa Indonesia. Tidak pernah saya belajar kursus bahasa Indonesia. Tidak pernah ambil kamus belajar bahasa Indonesia. Duduk, manis, gaul sama orang, dengar setiap hari, bicara-bicara, diketawain orang karena salah ngomong, dah bisa ngerti. Tak apa-apa, pelan-pelan, diketawain tak apa-apa, tapi insya Allah besok-besok saya lancar. Intinya bahasa yang selalu saya mohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya bahasa mudah yang bisa difahami. Kira-kira faham tak bahasa saya? Alhamdulillah, itu aja intinya. Kalau tak faham, stres saya nanti. Ternyata subhanallah punya darah keturunan keluarga. Ada darah keluarga di Madura, ada di Bumi Ayu, ada di Surabaya, ada di Jakarta. Tak tahu mungkin barangkali besok ada juga di Solo. Wallahu a'lam. Jadi karunia Allah Subhanahu wa taala bisa berada di Indonesia, bisa berdakwah di Indonesia, bahkan alhamdulillah menjadi rakyat Indonesia. 2011 saya diberikan kehormatan oleh Bapak Presiden, Bapak SBY waktu itu, diberikan warga negara Indonesia. Jadi sekarang saya bukan Arab lagi ya, Indonesia. Walaupun mancung ya, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat indah. Menunjukkan Al-Fatihah itu adalah berdialog dengan Allah. Berbicara sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita baca satu ayat, Allah jawab. Baca ayat yang kedua, Allah jawab. Makanya saya suka kalau baca Al-Fatihah, saya baca Al-Fatihah dengan tenang, pelan-pelan. Dan tidak menyambung ayatnya. Satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Itu sunnahnya. Dan itu cara bacaan Nabi Muhammad SAW. Di dalam salat maupun di luar salat. Jangan disambungkan. Apalagi kita salat tarawih. Kan di Indonesia kan biasa-biasa sambungkan. Satu nafas. Waddallin, amin. Aku heran kenapa ini harus cepat tarawih di Indonesia. Kenapa? Aku heran itu. Jangan-jangan ada lomba-lomba siapa yang selesai cepat dapat juara satu ya? Ada ya? Saya belum pernah dengar, tapi heran aku itu aja. Saya sampai sekarang belum ketemu alasannya apa. Saya pernah masuk satu musalla tarawih, salat tarawih di salah satu kampung. Bas imamnya masuk, Allahu Akbar. Saya subhanallah, Masya Allah. Ini nampaknya tumakninah banget ini. Begitu kita baca iftidah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Rahman, Astaghfirullahalazim. Saya kaget. Ini baru nikmat, kenapa kok cepat Al-Fatihahnya? Padahal baru tenang. Begitu saya waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mengerti dan memahami isi bacaannya kecuali pas dia Naim alhaakumut takatsur itu. Belum lagi rukuk sujud, Allahu Akbar, kejar-kejaran.
sama imam. Di samping saya ada seorang bapa waktu itu. Kasihan, usia mungkin 80, 90. Taulah maklum bapa-bapa kan, ya Allah husnul khatimah. Ya jalannya pelan-pelan, gerakannya pelan-pelan, sudah tua, tidak ada fisik. Imam ruku', beliau sudah mau ruku'. Begitu belum sampai ruku', imam sudah sami Allahu liman hamidah. Bapa tak jadi ruku', berdiri lagi. Aku, ini tak ruku' bapa? Saya bingung. Pas imam sujud, bapa kan pelan-pelan mau sujud. Imam sudah selesai 2 kali sujud, sudah naik rakaat yang kedua, bapa belum sampai sujud. Akhirnya dah jadi, berdiri lagi. Astagfirullah, ini dah baki ruku', dah baki sujud. Pas di rakaat yang kedua, saya megang tangannya, Pak kita pulang aja deh. Capek. Sebagaimana Al-Fatihah itu rukun dalam salat, tuma'ninah rukun dalam salat. Tidak sah salat seorang tanpa tuma'ninah. Mau salat 11, mau salat 23, mau salat 2 rakaat pun, yang penting tuma'ninah. Tidak masalah baca pendek ayatnya, pendek-pendek, surah-surah yang pendek sebagaimana biasa di Indonesia, tidak apa-apa. Asal tenang, tuma'ninah. Karena bacaan imam yang benar, bacaan imam yang tenang akan menjadi pelajaran bagi makmum. 30 malam kita baca, mendengar bacaan imam yang bagus, indah suara, jelas bacaannya, sempurna tajwidnya, orang awam yang tidak bisa baca sama sekali bakal bisa baca. Karena setiap hari dengar bacaan yang pelan, bacaan yang tenang. Makanya jamaah sekalian, saya harap bukan masalah jumlah rakaatnya, tapi cara salatnya itu yang harus diperbaiki. Sama dengan seorang sahabat ketika di masjid Rasul lagi duduk, datang tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, dia menghadap Rasul dan salaman. Rasul tidak jawab salamannya. Salli fa innaka lam tusalli. Salat dulu karena kamu belum salat. Kaget orangnya, padahal sudah salat. Salat lagi. Habis selesai datang, dia salaman, Rasul tidak menjawab. Salli fa innaka lam tusalli. Salat dulu karena, tapi Rasul menganggap dia belum salat sampai 3 kali. Pas yang ketiganya, kata orang itu, ya Rasulullah mohon maaf, saya tidak tahu selain ini. Baru Rasul beritahu, idza qumta faqum mutma'inna. Kalau berdiri, berdiri yang tenang. Wa idza kabbarta fakabbir mutma'inna. Kalau takbir, takbir yang tenang. Wa idza qara'ta faqra' mutma'inna. Kalau baca, baca yang tenang. Wa idza raka'ta farka' mutma'inna. Ruku' tenang, tuma'nina, terus terbawa dalam salatnya. Itu yang akan mendatangkan khusyuk. Semakin sempurna tuma'ninahnya, khusyuk datang sendiri. Allah tidak perintahkan salat khusyuk, tapi yang diperintahkan salat tuma'ninah. Karena tuma'ninah rukun, khusyuk bukan rukun. Ketika kita bisa tuma'ninah dalam salat, gerakannya santai, nikmat, akan datang khusyuk sendiri. Sering kita duduk di masjid, ada orang belakangan datang tahiyatul masjid. Saya duduk di samping saya, ada orang tahiyatul masjid. Yang aku heran, bisa dia sambil jalan dia zikir. Allahu Akbar ruku'. Belum sampai ke ruku'nya, subhanarabbiyal azim, subhanallah, sami'allahu liman hamidah. Pas sujud, Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Dia belum sampai ke sujud sudah subhanarabbiyal a'la. Makanya pas dia sampai sujud, suntuh sebentar langsung Allahu Akbar lagi. Begitu selesai, ya Allah mohon diterima. Apaan yang diterima? Aku heran nih, kenapa kita salat 2 rakaat tak sampai 10 menit, tapi begitu caranya, wallahi kita malu sama Allah. Fantas bersabda Rasulullah, ada seorang salat 60 tahun salat, tapi tidak ada satu pun diterima di sisi Allah. Apakah kira-kira mau Bapak Ibu 60 tahun melaksanakan salat istiqamah, tapi tidak ada satu pun yang diterima? Mau enggak kita? Na'udzubillahi min zalik. Nikmati salat. Salat itu tali hubungan kita sama Allah. Kalau terputus tali itu, tidak ada ibadah yang lain yang bisa nyambung.
Bukan hanya tiang agama, tapi makanya perintah salat Allah suruh Nabi Muhammad datang. Allah tidak turunkan lewat wahyu. Semua perintah agama lewat wahyu, kecuali salat. Nabi Muhammad harus naik. Karena ini perintah yang agung dan harus dia bertemu Allah langsung untuk menerima perintah itu. Allah ingin menunjukkan kepada kita, karena untuk beribadah salat itu tidak ada penantara antara kita sama Allah. Ibadah salat langsung sama Allah. Zakat bisa lewat penantara, titip zakat ke masjid, orang masjid yang antarkan zakatnya. Bisa kita titip ke yayasan, yayasan antar sedekah kita. Tapi salat itu tidak bisa mewakili. Zakat, ada umrah badal? Ada haji badal? Ada salat badal? Tidak ada salat badal. Masa kita datang kepada orang habib atau syekh atau ustaz atau kiai, maaf kiai, saya lagi dah enak badan, boleh Pak Kiai wakili saya salat? Kalau ada orang datang kepada saya jawab nanti, oh saya kalau mau salat nak bisa, tapi kalau mau disalati saya bisa. Disalati insyaAllah bisa. Salat tidak bisa mewakili. Satu-satunya ibadah harus dilaksanakan, dan satu-satunya ibadah tidak bisa ditinggalkan apapun alasannya, kecuali kalau terjadi dua hal: murtad, kafir, sudah keluar dari Islam, sudah tidak ada wajib salat. Yang kedua, faham ini? Apa? Kalau sudah begini, udah tidak ada wajib salat. Makanya saya sering kalau datang ke masjid melihat anak-anak muda lagi nongkrong di luar, tidak mau masuk ke masjid, dia bilang, ayo salat. Dia tidak respon, tidak jawab. Oh maaf ya. Assalamualaikum. Mungkin dia begini. Ya, yang begini ya tidak perlu diajak, karena sudah begini. Salat itu tidak bisa ditinggal. Puasa boleh ditinggal? Boleh, kalau lagi sakit, musafir. Haji boleh tidak haji? Ada orang muslim tidak haji? Ada, belum mampu. Ada orang muslim tidak zakat? Ada, dia miskin, malah justru terima zakat. Tapi tidak ada orang muslim tidak salat semestinya. Makanya tahun 400 Hijriyah ada pertemuan ulama di Maroko, ulama agama, membuat satu buku fikih untuk membantu umat supaya mereka bisa memahami agama dengan cara sederhana. Di dalam buku fikih ini yang dibahas oleh ulama ada salah satunya bagaimana hukumnya orang yang tidak salat. Apa yang harus kita tuliskan dalam buku ini? Ulama bingung menjawab. Dianggap ini persoalan yang kemungkinan susah terjadi. Itu menurut ulama dulu. Kemungkinan susah terjadi, makanya kami tidak berani memberikan hukum dan penjelasan. Karena tidak masuk akal ada orang muslim tidak salat. Ini zaman tahun 400 Hijriah. Dianggap zaman dulu ulama itu aneh, tidak masuk akal ada orang muslim tidak salat. Makanya mereka tidak berani tulis hukum. Bagaimana hukum orang yang tidak salat? Tidak berani. Karena itu sesuatu yang tidak bisa terjadi. Bagaimana kalau mereka ada di zaman sekarang? Banyak orang muslim tidak salat. Sama sekali. Tidak salat Jumat, tidak salat sama sekali. Na'udzubillah min zalik. Makanya kita harus tahu salat itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa wudu, tayammum. Tidak bisa menghadap kiblah kemana saja. Dalam keadaan perang menghadapi musuh, tetap ada salat, namanya salat khauf. Ada cara, tata caranya melaksanakan, tapi tidak ada alasan meninggalkan salatnya. Hatta dalam keadaan sakit, parah, kotor, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa tayammum, niat dan tetap salat. Ada jamaah kasar, tidak bisa karena sakit, boleh jamaah. Musafir, jamaah dan kasar. Kadang boleh jamaah, tidak boleh kasar. Kadang boleh kasar, tidak boleh jamaah. Kadang boleh jamaah dan kasar. Semua diberikan keringanan untuk tetap melaksanakan salat. Tidak ada alasan tinggalkan salat. Dan salah satu keindahan dalam salat melalui suratul Fatihah berdialog sama Allah.
Qala Allah Azza wa Jalla, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, hadis Qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagikan salat menjadi dua bagian. Yang dimaksud kata salat di dalam hadis ini adalah suratul Fatihah. Salah satu nama suratul Fatihah as-salah. Salah satu nama suratul Fatihah as-salah. Kenapa dinamakan as-salah? Karena tidak sah salat kita tanpa surat Al-Fatihah. Kata Allah di hadis Qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagikan salat antaraku dan hambaku menjadi dua bagian. Fa idza qara'a 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamadani 'abdi. Allah jawab, hambaku telah memujiku. Fa idza qara'a 'abdi arrahmanir rahim. Kalau hamba membaca arrahmanir rahim, Allah jawab, hambaku abdi athna alayya abdi, hambaku telah memuji dan mengagungkanku. Ketika dia lanjut, qala Allah fa idza qara abdi maliki yaumiddin, qala Allah majjadani abdi. Kalau hambaku membaca maliki yaumiddin, Allah jawab, hambaku telah mengagungkanku. Jadi yang pertama, Allah memuji, dipuji oleh Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah memuliakanku. Maliki Yaumiddin, hambaku telah mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta, aku berikan. Subhanallah. Begitu dia Allah jawab, dia langsung minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Allah jawab apa? Ini untuk hambaku dan aku ijabah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah tetap menjawab, ini untuk hambaku dan aku ijabah. Allah jawab kita. Amin. Apa artinya amin? Allahumma stajib. Ya Allah, mohon diterima. Allah jawab, aku terima. Indah suratul Fatihah ini. Saya paling nikmati dalam salat sunnah maupun salat fardu, seindah-indah baca yang selama walaupun penghafal Al-Quran, tapi seindah bacaan yang bisa dirasakan berdialog dengan Allah, itu suratul Fatihah. Wallahi nikmat. Saya ingat waktu kami di Madinah, ada salah satu adik saya, kami berkeluarga 12, timnas, 9 laki 3 perempuan. Ada alhamdulillah 10 penghafal Al-Quran 30 juz. Dan kami datangkan di Indonesia, saya datangkan ada 4 adik saya. Saya datangkan kemari untuk berjuang di Indonesia. Walaupun mereka belum warga negara Indonesia, tapi mereka masih alhamdulillah senang di Indonesia, betah di Indonesia. Dan insya Allah bersama adik-adik kami untuk memperjuangkan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. 2 orang adik saya, adik kandung yang membawa istrinya dari Arab. Dan 2 orang lagi saya nikahkan di Indonesia. Satu sama orang Cianjur, yang satu lagi sama orang Lombok. Jangan khawatir Bu, masih ada. Dan alhamdulillah mereka bermanfaat, bisa. Walaupun mereka tidak begitu lancar bahasa Indonesia, tapi alhamdulillah sangat membantu untuk mencetak penghafal Al-Quran. 2018, alhamdulillah lebih dari 20 anak santri yang sudah tamat di tempat kami penghafal Al-Quran 30 juz. Sementara di Jakarta pesantren kami memang sewa. Disewa satu tempat gedung. Kami terpaksa sewa sementara dan tempatnya sangat terbatas walaupun peminatnya banyak. Makanya kami membuat rumah tahfiz di mana-mana. Membina rumah tahfiz di mana-mana. Sampai insya Allah di bulan April nanti kami letakkan batu pertama
untuk pusat pesantren kami yang insya-Allah akan mencetak penghafal Al-Quran yang mudah-mudahan insya-Allah menjadi penghafal Al-Quran yang bacaannya sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Target saya itu, saya tidak ingin banyak hafal. Tapi saya ingin hafal tapi bacaannya dan hafalannya sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada ilmunya dan ada tata caranya dan nanti ada ijazah dan sanad. Namanya belajar Al-Quran dengan ijazah dan sanad. Apa itu ijazah dan sanad? Turutan silsilahnya belajarannya sampai kepada Rasulullah. Guru sampai kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah saya terima ijazah dan sanad dari guru, dan antara saya sama Rasulullah ada 28 orang silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya anak-anak yang hafal Quran di tempat kami hadiahkan umrah. Kenapa kami hadiahkan umrah? Tujuan kami bukan umrah, tapi mereka setor hafalan langsung sama imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau dibenarkan hafalannya, dibenarkan bacaannya, baru kami berikan ijazah dan sanad yang sudah disahkan oleh para imam di sana. Karena target kami, masjid-masjid di Indonesia yang saya terima data-datanya lebih dari 1.300.000 masjid yang terdaftar resmi di Kementerian Agama. Saya harap setiap masjid ada imam penghafal Al-Quran 30 juz. Agar bacaan si imam ini bukan tugasnya jadi imam, tapi juga sekaligus tugasnya memimpin jamaah di masjid masing-masing, tahsinu tilawah, memperbanyak hafal Al-Quran sedikit demi sedikit, insya-Allah. Sejauh manapun target kami, seberapapun jumlah target kami, saya yakin akan mencapai target itu kalau kita berjalan berlangkah-langkah. Kalau tidak berjalan walaupun dekat, tidak bakal sampai. Tapi kita berjalan langkah-langkah walaupun jauh, pasti akan sampai. Dan saya yakin pertolongan Allah akan datang. Makanya saya harap Bapak Ibu, ketika anda lagi salat, membaca Al-Fatihah atau di luar salat, saat anda menhayati bacaan suratul Fatihah, tolong disisahkan dalam salatnya atau sisahkan dalam doanya, tolong doakan kami agar kami mampu membawa Indonesia menjadi negara Al-Quran. Mohon maaf saya datang di sini bukan buat main-main. Kalau saya mau senang-senang, ya saya di Madinah. Diam di Madinah. Lebih tanah suci, lebih bersih, lebih nyaman, lebih makmur. Kenapa saya tinggalkan Madinah? Untuk datang sini jalan-jalan buat senang-senang? Tidak. Tugas saya satu dan selalu saya berdoa, ya Allah, mohon jangan cabut nyawa saya sampai saya mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan Alhamdulillah kita terus berkembang melihat anak-anak. Bapak Ibu kan sudah melihat acara Hafiz Indonesia. Anak-anak di bawah 10 tahun, tapi luar biasa, sangat membanggakan. Saya punya kawan, punya TV di Arab. Begitu lihat acara Hafiz Indonesia, beliau menawarkan kepada saya, kami ingin buat Hafiz Arab, versi Arab. Kami berusaha bikin di sana. Kami undang anak-anak, ternyata gagal. Tidak berhasil. Ternyata bahan anak-anak yang cerdas, pintar dan jumlah hafalannya banyak, Indonesia lebih diutamakan. Ini karunia dari Allah. Ketika mulai acara Hafiz Indonesia, kami tidak duga ada selain Musa yang usia 5,5 tahun tapi hafal 30 juz. Ternyata masih ada lagi. Ada Ahsani, ada Aulia, ada Fuadi, ada Azza, ada banyak lagi anak-anak penghafal Al-Quran. Ini menunjukkan